Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you? Welcome back to Mata Surba Online Social Studies lesson. With me, Lucy Hendarwati. Our topics today, negara anggota ASEAN Singapura. Alright, before we start, let's say the doa Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. May Allah let our heart be filled with light and insight and understanding and knowledge. Amin. Negara-negara ASEAN Singapura. Identitas negara. Nama resmi Hiscia Pokgung, Cina Mandarin. Republik Singapura, Melayu. Singapura Kudiarasu, Tamil. Republic of Singapura, Inggris. Ibu kota Singapura, luas 697 km persegi. Penduduk tahun 2015 5,5 juta jiwa. Bahasa Melayu resmi, Cina resmi, Tamil resmi, Inggris resmi. Agama Buddha, Tao, Konghucu, Hindu, Islam, Kristen. Pemerintahan Republik. Kepala Negara Presiden. Sekarang Tony Tan Keng Yam. Kepala Pemerintahan Perdana Menteri. Sekarang Lee Hsien Loong. Satuan mata uang dolar Singapura. Kota-kota penting Singapura. Lagu kebangsaan Majulah Singapura. Maskapai penerbangan Singapore Airlines. Bandar udara Paya Lebar dan Singapore Changi Airport. Hari kemerdekaan 9 Agustus 1945. Keadaan alam, letak dan batas. Singapura terletak pada 1 derajat 11 LU sampai 1 derajat 27 LU dan 103 derajat 39 BT sampai 104 derajat 5 BT. Singapura secara langsung berbatasan dengan Selat Johor di sebelah barat dan sebelah utara, Selat Singapura di sebelah timur dan selatan. Secara geografis, Singapura memiliki beberapa pulau kecil, di antaranya Pulau Tekong Besar, Pulau Sentosa, dan Pulau Ubin. Iklim. Singapura beriklim tropis, lembab, dan banyak turun hujan. Suhu rata-rata harian berkisar antara 21 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dan curah hujan rata-rata adalah 2.438 mm per tahun. Hujan berlangsung dari bulan November sampai Maret, seiring datangnya angin muson timur laut yang basah. Pada bulan April sampai September, terjadi angin muson dari barat daya yang kering. Hujan lebih banyak berlangsung di daerah-daerah perbukitan, terutama di bagian tengah. Bentang alam. Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar. Akan tetapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan, sungai-sungai yang ada pendek-pendek dan turun dari dataran tinggi yang curam. Bentuk sungai yang demikian dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik dan irigasi. Sedangkan sungai di dataran rendah dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Beberapa bentang alam menonjol lainnya antara lain titik tertinggi Gunung Timah 178 meter, titik terendah Paras Laut, sungai utama Sungai Ulu Pandan. Keadaan fisik Singapura meliputi
Bagian tengah agak ke utara merupakan perbukitan dengan puncak bukit agak membulat. Beberapa bukit itu adalah Bukit Timah 178 meter, Bukit Gombak 133 meter, Bukit Panjang 154 meter, dan Bukit Mandai 129 meter. Bagian timur berupa dataran rendah dan dataran aluvial, serta sebagian rawa-rawa. Daerah barat daya memiliki relief yang bergelombang diliputi oleh rawa-rawa dan lembah-lembah yang kering. Namun, ada juga yang dialiri air. Pada igir lembah-lembah tersebut terhampar bukit-bukit kecil seperti Bukit Faber, Bukit Pasir Panjang, dan Bukit Sesop. Adapun sungai-sungai yang dijumpai di antara Jurong, Kranji, Singapura, Chua Chu Kang, dan Sungai Ulu Panda. Penduduk Singapura berjumlah 5,5 juta jiwa pada tahun 2015 dengan pertumbuhan sebesar 1,4% per tahun. Sebagian besar penduduk Singapura adalah keturunan Tiongkok 78%, orang Melayu 14%, orang India 7%, dan sisanya suku bangsa yang lain. Kepadatan penduduknya mencapai 80.270 per kilometer persegi dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,4% per tahun. Agama Buddha merupakan keyakinan yang paling banyak dianut oleh rakyat Singapura, disusul Islam, Taoisme, Kristen, dan Hindu. Mata pencaharian penduduk Singapura kebanyakan di sektor industri. Target-oriented dan kompetisi yang tinggi menyebabkan penduduk Singapura banyak waktu untuk bekerja. Perekonomian. Letak Singapura yang strategis dalam jalur transito perdagangan, distribusi berbagai produk dari berbagai negara dan lalu lintas laut, pusat dan pangkalan operasi pelayaran ke negara lain, serta lalu lintas udara dunia memberi keuntungan bagi Singapura. Semua kemajuan teknologi dan informasi dari belahan dunia dapat segera diterima dan diadopsinya. Selain itu, pajak-pajak yang diterima pun semakin bertambah. Oleh sebab itu, jalur transito ini menjadi sumber devisa yang sangat besar bagi Singapura. Industri yang dikembangkan di Singapura meliputi elektronika, bahan kimia, keuangan dan perbankan, turisme atau pariwisata, dan perdagangan. Mitra dagang utama Singapura, tujuan ekspor, yaitu Malaysia, Amerika Serikat, Hong Kong, dan sisanya tersebar di negara-negara di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Sumber daya alam. Singapura bukanlah negara yang kaya sumber daya alam. Oleh karena itu, Singapura mengembangkan negaranya pada sektor pariwisata dan perdagangan. Hampir semua daerah di Singapura dimanfaatkan untuk dunia pariwisata sehingga mampu mendongkrak perekonomiannya. Pertambangan dan pertanian yang menjadi andalan dari beberapa negara di Asia Tenggara tidak dimiliki oleh Singapura dalam jumlah yang cukup besar. Namun demikian, letak Singapura yang strategis di jalur persilangan lalu lintas atau transito dunia merupakan sumber devisa yang besar bagi negara. Kerjasama. Kerjasama yang dikembangkan Singapura lebih banyak bergerak dalam sektor ekonomi. Singapura merupakan salah satu negara pendiri ASEAN bersama Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Sumber bahan mentah industri banyak didatangkan dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Pada forum-forum internasional, Singapura banyak mengambil perannya seperti di APEC, WTO, ADB, badan-badan PBB, dan lain-lain. Kerjasama perdagangan dengan Indonesia berupa disepakatinya kawasan Petiroli Batam sebagai daerah yang terbuka bagi industri-industri Singapura. Terima kasih atas perhatiannya.